Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Pasti kita semua merasakan anugerah Tuhan, amin. Kita adalah orang-orang yang senantiasa diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan saat pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita, mari arahkan hati kita, hormati Tuhan Allah kita. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh siapkan hati kami, untuk kami boleh datang, untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Biarlah anugerah-Mu, urapan-Mu mengalir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bangkitkan roh kami, untuk kami memuji meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita mau lebih lagi bersama-sama katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita mau kembali katakan mulia, mulia. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba. Angkat tanganmu dan katakan, Bapa Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ya
atas semua yang di bumi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, mari sembah Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, terima kasih, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih kuat untuk tetap berdiri, amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan selalu sediakan apa yang kita perlukan. Haleluya.
Mari kita mau ekspresikan diri kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua kuatirku. Engkau hari esokku, bersama-sama Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, ya sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Kembali kita bersama-sama katakan, tersedia petunjuk-Mu di tiap jalanku, tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku, lewat semua kuatirku. Engkau hari esokku, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, ya sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya Dia sediakan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Kita lebih lagi mau bersama-sama katakan, di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku, lewat semua kuatirku. Engkau hari esokku, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, ya sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, ya sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Masih kuat untuk tetap berdiri, untuk memuji Tuhan. Kita percaya ketika kita mau gandul Gusti, kita ikut Tuhan, apa yang kita minta Tuhan akan sediakan. Biarlah kita menjadi umat-umat percaya yang terus ikut oleh Tuhan. Haleluya. Kula amung percaya
ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Lebih lagi kita katakan, kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita untuk Tuhan Allah kita. Kita mau bergoyang untuk Tuhan Allah kita. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul. Lebih lagi katakan gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Lebih lagi kita mau katakan gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya, ketika kita percaya pada Tuhan dan kita berserah penuh pada Tuhan, ketika kita ada dalam permasalahan ataupun ada dalam persoalan, Tuhan akan senantiasa pulihkan kita, asalkan kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau tenangkan diri kita. Izinkan kuasa Roh Kudus itu berbicara dalam hidup kita melalui setiap perkataan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih.
lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kembali. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari angkat tanganmu dan katakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh
Kami bersandar penuh kepada Tuhan. Kami berhikmat kepada Tuhan. Dan kami berkata kami mengasihi Tuhan. Dan kami mau ketika mendengar apa yang Tuhan katakan, kami mau melangkah dan menuruti apa yang Tuhan inginkan. Di masa akhir zaman ini Tuhan, kami perlu arahan, kami perlu pertolongan. Kami perlu hikmat pengertian yang dalam, yang lebih, sehingga kami mempersiapkan hidup kami dengan semakin benar. Kami pagi hari ini sudah mempermuliakan nama-Mu, dan sekarang kami mau duduk diam, menerima anugerah berkat firman yang akan kami dengar. Berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya pribadi lepas pribadi, sehingga kami diarahkan, kami terarah, dan kami siap menghadapi tanda-tanda zaman yang serba menyulitkan kehidupan anak-anak manusia. Terima kasih, berfirmanlah untuk kami. Kami siap mendengarnya dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Hari ini kita masuk minggu pertama bulan Oktober. Ya, tidak terasa hampir 1 tahun berlalu. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang good times and bad times. Ya, waktu yang baik dan waktu yang tidak baik. Nah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan harus diberitakan. Secara khusus kita harus berani dan siap untuk ditegur. Ya, firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa untuk menyatakan apa yang salah. Banyak dari kita masih mempunyai banyak kesalahan. Tetapi banyak dari kita juga kadang-kadang kalau diingatkan kita malah tersinggung, kita marah. Ya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa hidup manusia itu tidak ada yang tahu. Tidak melihat berapa usiamu, berapa tua nanti kamu akan mati, berapa cepat kita harus menghadap Tuhan, tidak ada yang tahu. Ketika saya selesai menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba sekitar jam 11 siang saya mendapat kabar duka. Ya, keponakan kami yang terkasih di usia 20 tahun, ya, diantar oleh orang tuanya tiba-tiba mengalami musibah, ketabrak kereta, mati, ya, di usia 20 tahun. Adiknya masih usia 2,5 tahun, harus mengalami patah tulang 3 titik, tangan kiri dan juga kaki kanan. Kemarin sudah keluar dari ICU. Dan yang paling menyedihkan, yang berusia 20 tahun ini, dia mendapatkan beasiswa ke Amerika. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tetapi kami mempercayai bahwa karena hal-hal yang saya katakan dalam perbuatan kehidupan setiap hari dari keponakan kami ini adalah orang yang takut Tuhan. Saya sempat menyampaikan waktu penghiburan, saya berkata, Tuhan lebih cinta dia daripada kita manusia. Sehingga dia bukan berpulang, tetapi Tuhan panggil dia pulang dengan cepat. Ya, peristiwanya tragis. Kenapa tragis? Supaya setiap orang itu mengingat bahwa ada orang-orang baik, orang-orang yang benar, ya, diambil dengan cara cepat. Nah, saya mengingatkan ini semua karena apa? Banyak dari kita tidak mempersiapkan diri. Makanya minggu lalu saya menyampaikan tentang good times and bad times, waktu baik dan waktu yang tidak baik. Jadi firman Tuhan mengajarkan supaya baik atau tidak baik waktunya kita harus mendengarkan atau menyampaikan firman.
Kadang hati kita kalau lagi baik, kita semangat cari Tuhan, tapi waktu mungkin hati kita sedang tidak baik, kita malas cari Tuhan. Dan saya berkata ini merupakan sebuah kerugian. Kenapa? Karena kalau kita sampai rugi, artinya kita tidak mempersiapkan apa yang Tuhan mau. Padahal di dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan terakhir, atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain menyampaikan, selalu berbicara tentang waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Waktunya sudah mepet, waktunya sudah mendesak. Kalau kita tidak cepat-cepat mempersiapkan diri, maka kita juga akan mengalami kerugian besar. Kenapa? Kehilangan keselamatan. Nah, 3 minggu atau 1 bulan yang lalu saya pernah menyampaikan, Bapak Joko Widodo menyampaikan kabar yang juga kurang baik tentang apa? Perekonomian. 19 negara besar yang biasa mengekspor, ya kita impor, mereka ekspor bahan-bahan pokok, jagung, beras, kedelai, gula, ini vital. Nah 19 negara besar ini berkata, kami stop ekspor. Kenapa? Karena kami juga kekurangan. Jadi hari ini seluruh dunia sedang mengalami yang namanya krisis pangan. Puji Tuhan, mungkin 2-3 hari yang lalu saya membaca berita di media sosial, Bulog masih bisa impor, katanya bisa bertahan sampai Desember. Jadi persediaan beras kita sampai Desember itu masih cukup. Tapi nanti kalau sudah Januari atau melewati masa-masa itu, mereka berkata tidak tahu. Jadi Pak Presiden Jokowi sudah mengingatkan, ini masa yang sulit, krisis pangan. Beliau menyampaikan kira-kira mungkin berbeda 1, 2, 3 hari, tiba-tiba di pasar beras sudah mulai naik. Mulai dari Rp500, 750, kemudian Rp1.000. Rakyat menjerit. Kemarin ada berita yang mungkin agak sedikit baik, telur turun, daging ayam juga sedikit turun, tapi yang lainnya naik semua. Nah kalau pemimpin kita, Bapak Presiden sudah menyampaikan, artinya bahwa ini sesuatu yang serius. Nah peristiwa yang seperti ini pernah dialami pada zaman Yusuf. Ya waktu itu Yusuf seorang tahanan, orang muda harus masuk penjara gara-gara fitnah. Gara-gara dibully dia harus jadi budak. Tapi titik tertentu Tuhan angkat dia tinggi. Nah pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, mempersiapkan diri menghadapi masa yang sukar. Ya, mempersiapkan diri kita masing-masing menghadapi masa yang sukar. Kita akan langsung melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan 2 ayat ini untuk Bapak Ibu semua yang terkasih. 2 Timotius 3 ayat 1 dan Mazmur 90 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 1 bicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ayatnya berkata demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, Timotius, aku peringatkan kamu, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Penulisan ini ditulis tahun 40 kurang lebih. Jadi dengan kita ini sudah berbeda 2000 tahun. Dan firman Tuhan berkata, Alkitab yang kita miliki adalah kitab nubuat. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab pasti nanti akan terjadi. Dan itu melalui proses waktu, semuanya mulai tergenapi. Yesus sebelum lahir dan Yesus sebelum mati, Yesaya sudah pernah menubuatkan. Nubuatannya itu berbeda 700 tahun. Dan fakta terjadi. Yesus lahir,
Yesus mati dengan cara yang tragis, mengerikan. Sudah tertulis. Sama firman Tuhan di sini sudah tertulis 2000 tahun yang lalu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ini sifatnya global. Saya sewaktu kemarin pergi ke Tobelo ketemu beberapa pengusaha. Pengusaha ini sedang mengalami lesu dalam bidang ekonomi. Dia cerita, Pak, masa COVID itu susah, tapi lebih susah tuh hari ini. Saya tanya, loh kenapa? Perdagangan semakin merosot. Ini toko besi. Loh kok bisa? Iya, sekarang ada banyak proyek tapi nggak ada uangnya. Mereka ngutang dan tidak bayar. Mereka numpuk sampai 10 nota. Padahal proyeknya adalah proyek pemerintah, proyek yang besar. Dan orang ini berkata, wah masa ini sulit sekali. Saya sempat berbantah, bukannya kemarin waktu COVID lebih sulit? Enggak Pak. COVID untuk penyakit memang sulit, tapi usaha masih lumayan lancar. Hari ini parah. Bapak Ibu bisa bayangkan, secara global, manusia hidup itu mulai banyak menjerit, banyak mengeluh. Itu global. Sekarang yang personal, Bapak Ibu perhatikan Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat yang ke-10, kita akan baca bersama-sama, cukup terlihat ya. Kalau tidak terlihat bisa membuka Alkitab masing-masing. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras. Mazmur pasal 90 ayat 10, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini personal. Bapak Ibu yang hari ini usianya sudah di atas 60 tahun, saya berani pastikan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kebanggaannya adalah kesukaran dan juga apa? Penderitaan. Jadi secara personal, kita semua yang usianya sudah di atas 60 pasti banyak mengalami kesukaran. Contoh, kadang kita mengeluh sukar jalan, itu kesukaran. Lutut kita atau dengkul kita rasanya, duh kalau buat jalan jauh mulai cekot-cekot, tidak karuan, itu kesukaran. Sukar atau mungkin sulit tidur. Orang tua kalau sudah di atas 60 tahun jam tidurnya merosot. Dulu yang muda-muda bisa 8 jam. Sekarang kita yang tua-tua bisa tidur 4-5 jam, itu sudah bagus. Keluhannya selalu mintanya apa? Sanak, obat tidur, obat penenang. Kenapa? Sulit atau susah tidur. Apalagi kadang sukar untuk melihat. Ini mertua saya, usianya 88 tahun. Kalau melihat, termasuk kalau melihat saya jaraknya dekat, dia harus begini. Siapa ya? Saya harus sebut nama dulu, nanti dia baru, oh. Nanti ada cucunya datang, dia ngeliat gini. Siapa ya? Cucunya harus sebut nama, baru bisa lihat, baru bisa kenal. Itu sukar melihat. Dan banyak dari kita orang tua ini sukar untuk melihat dengan baik. Kenapa? Air mata kita ini sudah mulai kurang. Makanya banyak orang tua seringkali apa netesi mata. Tes. Kenapa matanya kering? Itu kesukaran. Firman Tuhan memberikan catatan bukan hanya kesukaran tetapi juga penderitaan. Banyak orang tua, banyak para suami istri ngeluh, hatinya menderita, nggak kuat ngadepi apa? Pasangan hidup, tidak kuat menghadapi anak, menantu, cucu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya secara global kita mengalami kesulitan kemudian kita tidak mempersiapkan diri, apa jadinya?
Yang timbul cuma perasaan satu ini loh dalam hati, kepingin mati. Termasuk secara personal, kalau kita tidak mempersiapkan diri secara baik, ya sama, kepingin mati. Ada orang yang tidak kepingin mati malah mati, tapi ada orang yang kepingin mati, enggak mati-mati. Terus kita harus bagaimana? Dari dua ayat ini saya cuma hanya bisa memberikan arahan, ya tujuan firman Tuhan pagi hari ini. Kita harus mau selalu membangun hubungan dengan Tuhan, ya selalu harus mau membangun hubungan dengan Tuhan, agar kita ini bisa melalui masa yang paling sukar, bukan hanya sukar, tetapi paling sukar. Alkitab sudah mencatat banyak hal. Zaman Yusuf, Firaun mempunyai mimpi. Mimpinya apa? Mimpi masa sukar, tapi dia sendiri tidak bisa mengartikan. Zaman Daniel, ada masa yang sukar. Kitab Wahyu menyatakan nanti akan datang masa yang sukar, yang disebut dengan kesusahan besar, dan juga kesusahan yang amat sangat besar. Jadi ada dua tahap. Dan firman Tuhan menyatakan, waktu ada zaman masa kesusahan besar, orang kepingin mati, tapi nggak bisa mati. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa mengerikannya nanti hidup daripada mungkin kita atau mungkin anak cucu kita, ngeri sekali. Saya kadang-kadang sangat prihatin ketika melihat ada orang ya mengaku ikut Tuhan tapi hidupnya santai. Ya semalam dalam doa malam, kemudian dalam doa puasa saya sampaikan, coba yuk kita bersama-sama evaluasi diri. Waktu kita untuk Tuhan dan waktu kita untuk sekuler, kerja, hobi, kesenangan, coba dibandingkan banyak mana. Saya berani pastikan waktu sekuler kita, waktu hobi kita, waktu kesenangan kita itu lebih banyak daripada kita ini memprioritaskan Tuhan. Tuhan sudah berkata dalam Injil Matius, pada waktu dia berdoa dalam ketakutan, dia minta bantuan dari para murid untuk berdoa, tapi para murid tidur. Tuhan memberikan teguran yang keras. Tidak bisakah engkau berdoa barang 1 jam saja? 1 hari 24 jam. Kalau kita diminta hanya untuk 1 jam, berapa persen? 5% saja masih kurang. Tuhan mengatakan kenapa kita harus berdoa? Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Dan banyak dari kita gak mau berdoa. Akibatnya apa ya? Pencobaan itu silih berganti datang. Nah kalau sudah ada peringatan bahwa di masa mendatang akan datang masa yang sukar, kita yang tua-tua pasti mengalami masa kesukaran, pasti itu. Salah satu contoh, orang muda, ya katakanlah di bawah usia 50 tahun, saya perhatikan jarang minum vitamin, jarang minum obat yang permanen. Tapi coba yuk kita lihat sekarang, yang sudah mulai tua, harus minum vitamin, harus minum obat yang permanen. Kalau nggak diminumi gimana? Badan loyo karena tidak ada kekuatan dari vitamin, lesu, melihat semakin susah, apalagi kalau sudah punya minuman yang sifatnya permanen. Dan saya berkata itu penderitaan.
Saya 2 hari yang lalu ketemu dengan seorang pria usia masih 50 tahunan dan dia punya beberapa penyakit permanen. Saya tanya, "Pak, gimana kabarnya?" Dia jawab, "Baik, tapi ya minum obat." Terus tiba-tiba dia berkata, "Papi saya malah baik loh." Loh, maksudnya baik gimana? Kemarin sesudah sakit, dia hari ini lebih baik daripada kemarin. Loh, kok bisa? Iya, dia sekarang banyak kumpul dengan teman-teman dalam lingkup ibadah. Lah terus malah sehat. Masih minum obat enggak? Oh ya masih. Tapi sekarang sehat dan energik. Orang ini cerita begitu. Saya langsung nyaut. Ya itu namanya firman Tuhan itu benar-benar real, Pak. Apa itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada orang mencoba cari obat yang membuat hati gembira kemana? Tempat karaoke, tempat-tempat wisata. Ya memang sesaat gembira, tapi sampai rumah susah hati lagi. Pengeluaran besar dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari obat yang manjur, datanglah kepada Tuhan. Gratis. Ada amin? Tapi kita malas. Selama kita tidak mau meluangkan waktu, yang utama adalah Tuhan. Ya sudah, kita ini semakin tua, Bapak Ibu boleh cek dah. Bukan semakin kuat, tapi kita akan semakin merosot. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Yusuf dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-57. Saya sedikit mendasari. Nama Yusuf artinya adalah yang ditambahkan. Yusuf ini bapaknya bernama Yakub. Dia 12 bersaudara. Yusuf adalah satu pribadi yang parasnya cakap, ganteng, plus imut-imut, dan dia sangat dicintai oleh Yakub. Dan akibat dari kecintaannya Yakub kepada Yusuf, semua saudaranya iri, benci. Kenapa? Karena hari itu Yusuf mendapatkan banyak prioritas. Akibat dari itu Yusuf akhirnya dipukuli, berdarah-darah, dibuang masuk ke sumur, hampir dibunuh, kemudian oleh salah satu saudaranya bernama Ruben, Yusuf ini ditolong, kemudian diangkat dan dia dijual jadi budak. Waktu dijual jadi budak, firman Tuhan menyatakan Tuhan selalu menyertai Yusuf, selalu. Dan singkat cerita, Yusuf kemudian bisa dipercaya di sebuah rumah di tempatnya Potifar, tetapi kemudian dia dituduh menselingkuhi Tante Pot. Dan singkat cerita masuk penjara. Di dalam penjara dia hampir mati, tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia bisa mengerti arti mimpi. Bertahun-tahun kemudian Yusuf dilupakan, dan suatu hari Raja Firaun bermimpi tentang 7 lembu yang tambun, dan kemudian 7 lembu yang sangat kurus. Kemudian 7 lembu tambun ini habis disikat oleh 7 lembu yang kurus. Esoknya Firaun bermimpi lagi, melihat ada bulir gandum, jumlahnya juga 7, kemudian bulir gandum ini bisa bertahan, tetapi tiba-tiba muncul bulir gandum yang sangat kering, dan bulir gandum yang gemuk, yang cantik, yang bagus ini tiba-tiba lenyap.
Firaun hari itu bertanya kepada para ahli dari Mesir, apa artinya mimpi ini? Kenapa Firaun sampai bertanya? Karena hati Firaun hari itu gelisah. Nah, sewaktu kegelisahan itu terus mengganggu hatinya, Firaun tanya, kenapa di seluruh negeri ini tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpiku? Dan hari itu para ahli nujum, orang bijak, penyihir semuanya kumpul, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ada seorang ahli juru minum berkata kepada Firaun, Tuanku Raja, aku ingat di dalam penjara ada seorang yang cakap bernama Yusuf. Dia budak Ibrani. Bolehkah aku memanggil dia untuk menghadap raja? Singkat cerita, Yusuf dipertemukan dengan Firaun. Dan disitulah Firaun tertegun. Kenapa? Yusuf bisa tahu semua tafsir apa yang dimimpikan oleh Firaun. Dan ternyata jawaban Yusuf itu adalah hal yang sekarang sedang kita alami. Apa itu? 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kitab Wahyu menyatakan bahwa ada 2 kali 3,5 tahun yang artinya jumlahnya juga 7 tahun, itu ada yang namanya masa sukar atau masa susah dan masa yang sangat susah. Dan Yusuf sebagai satu pribadi yang hari itu amat sangat dekat dengan Tuhan, dia bisa punya hikmat. Kenapa? Yusuf adalah pribadi yang takut Tuhan, dia mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Makanya inilah yang cara Yusuf lakukan ketika dia harus mau menghadapi masa-masa yang sulit. Yuk kita langsung saja melihat dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38. Buat kita semuanya supaya kita bisa kuat menghadapi masa yang sukar. Yang pertama, kita lihat ayat 38, tolong dibacakan. Kejadian pasal 41 ayat 38. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Firaun hari itu berkata kepada para pengawalnya, ketika hari itu Firaun sudah mendengar arti tafsir mimpi yang diberikan oleh Yusuf, kemudian beberapa orang mulai usul, Tuanku, bagaimana kalau Yusuf diangkat menjadi pegawai istana? Dan singkatnya bukan hanya sebagai pegawai tok, tetapi Yusuf hari itu diangkat menjadi Perdana Menteri, orang kedua di dunia. Firaun itu raja. Orang yang melakukan semua kegiatan raja itu namanya Perdana Menteri. Dan tidak tanggung-tanggung, Yusuf dari budak tiba-tiba diangkat jadi Perdana Menteri. Kenapa dia bisa mengalami itu semua? Dan kenapa pada akhirnya Yusuf itu bisa kuat menghadapi masa yang sulit? Karena yang pertama seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian 41 ayat 38. Dia adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi hal yang pertama, bagaimana supaya kita ini bisa menghadapi masa sulit? Kita harus penuh dengan roh Allah. Tolong poin 1 ditampilkan. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau ingin lepas dari setiap hal-hal yang berat, saudara harus mulai mengisi dirimu, mulai mengisi hidupmu dengan apa? Roh Kudus Allah. Ini yang dikatakan oleh Firaun, penuh dengan roh Allah. Saudara mungkin akan tanya, Pak, bagaimana caranya seseorang itu bisa penuh dengan roh Allah? Saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan ajarkan kepada kita yang namanya 3 pilar. Bapak Ibu masih ingat 3 pilar yang saya sampaikan? Ada yang ingat? Yang pertama itu kita harus mau berdoa.
Kedua apa Bapak Ibu? Baca firman. Ketiga, ibadah raya. Ini mutlak. Kalau 3 unsur ini terpenuhi, saya berani pastikan Bapak Ibu pasti akan menerima yang namanya Roh Allah. Itu otomatis. Jadi melalui iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan mengajarkan supaya dari iman tambahkanlah kebaikan, dari kebaikan tambahkanlah pengetahuan, dari pengetahuan tambahkanlah ketekunan, dari ketekunan tambahkanlah kesalehan. Waktu seseorang mulai punya iman dan kemudian mulai memperlengkapi diri dengan apa yang diajarkan, secara khusus tadi, doa, baca firman, ibadah raya. Saudara punya persoalan, saya berani pastikan saudara pasti kuat. Kenapa banyak dari antara kita ini nggak kuat menghadapi persoalan? Karena dari 3 pilar ini kita bolong-bolong. Ada orang yang memang rajin ibadah raya, tapi malas berdoa, malas untuk baca firman. Titik tertentu nggak kuat. Ada orang yang rajin doa, firmannya bolong-bolong, mungkin ibadah. Kena persoalan, nggak kuat. Bapak Ibu mungkin akan mempertanyakan, Pak, zaman Yusuf itu kan tidak ada Alkitab. Dan zaman Yusuf tidak ibadah raya. Saya jawab iya. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, zaman Yusuf itu yang namanya kondisional, terkondisi. Zaman Daniel itu juga kondisional, terkondisi. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak bisa ibadah. Yusuf pun juga tidak bisa ibadah. Zaman Perjanjian Lama orang tidak mengalami ibadah secara khusus sebelum zaman Musa. Kalau zaman Musa ibadah itu diaturnya mutlak. Zaman Musa diberi aturan orang tidak ibadah, mati. Matinya diapakan? Dirajam. Karena apa? Itu perbuatan dosa. Tapi kalau zaman Yusuf, zaman Abraham, itu adalah zamannya Allah. Itu yang zaman yang disebut dengan zaman Theos, ilahi. Jadi seperti Yusuf ini tidak ibadah. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Yusuf meskipun tidak ibadah secara ibadah raya dalam gereja, Yusuf itu adalah pribadi yang setiap hari itu berdoa, dan setiap hari dia mencoba mengintimkan diri dengan Tuhan. Dan hari itu Tuhan itu real tampil kepada seseorang yang dia suka. Makanya kenapa Firaun sampai berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Ya zaman itu cari orang seperti Yusuf ini susah. Saudara mungkin akan berargumentasi, loh Pak, Yusuf tidak beribadah raya seperti hari ini kita beribadah raya. Buktinya bisa. Iya Bapak Ibu perlu ingat, sekali lagi zaman itu adalah zamannya Theos, Allah. Gereja belum ada. Dan kalau memang gereja belum ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini sudah ada gereja, siapa sih yang bikin gereja? Dalam Kisah Para Rasul mulai diceritakan bagaimana gereja berdiri. Apa itu gereja? Gereja adalah sekumpulan tempat orang percaya untuk datang memuji, menyembah Tuhan, itu gereja. Jadi kalau Anda punya sebuah argumentasi bahwa Tuhan hadir di mana-mana, ya boleh. Tapi jangan lupa, Anda bisa dikondisikan oleh Tuhan untuk memasuki masa yang sulit. Misalkan contoh, di dalam penjara.
Atau mungkin pada waktu Anda sakit. Semalam saya sampaikan, ada jemaat kita yang hari ini kena kanker, kondisinya parah. Bukan hanya kanker, dia juga kena yang namanya ambeien akut, berat, berdarah-darah setiap hari. Saya yang kemarin sudah saya sampaikan. Ketika kami kunjungi, dia hanya bisa menatap mata saya, matanya itu berbicara soal beri aku belas kasihan, dia sambil merebes milih. Dia tanya kepada saya, Pak Arif, saya bisa sembuh enggak? Saya jawab bisa. Pak Arif, saya kepingin ibadah, boleh enggak? Boleh. Tapi nanti ya Bu, kalau Ibu sudah mulai agak kuat, saya kepingin ketemu Tuhan. Nah, itu yang namanya kondisi. Apa kita harus terkondisikan dulu, baru kita bersemangat cari Tuhan? Saya berkata kalau bisa jangan. Karena kalau saya dan saudara dikondisikan oleh Tuhan, saya mau ingatkan, sangat-sangat tidak enak. Saya orang yang pernah dikondisikan oleh Tuhan. Benar-benar tidak bisa bergerak. Hari itu saya berkata, aku perlu Tuhan. Bapak Ibu masih ingat peristiwa gempa Palu? Kalau tidak keliru sekitar bulan awal Oktober atau akhir September tahun 2018. Gempa Palu itu amat sangat mengerikan. Tanah itu bergolak, tanah itu dibolak-balikkan oleh Tuhan, dan tanah itu berubah menjadi lumpur dan tiba-tiba bergerak. Hari itu adik saya yang bernama Ulrich, tepat pada waktu gempa Palu itu sedang terjadi, dia ada di sana. Dia cerita, orang lari tunggang langgang. Yang namanya lari tunggang langgang itu baru lari mungkin 1-2 kali langkah jungkel, itu tunggang langgang. Di situ yang namanya agama sudah tidak berlaku. Karena apa? Semua agama, apapun agamanya, mereka berteriak bersama-sama, Tuhan tolong. Air keran yang biasanya itu normal, suhu normal itu antara 20 sampai mungkin 23 derajat. Air keran itu keluar dan mendidih. Dan saya ingat cerita adik saya, dia berkata, detik itu saya berkata, aku perlu Tuhan. Saya jawab, iya, kamu perlu Tuhan. Dalam kondisi seperti itu kamu baru bicara perlu Tuhan. Hari ini kamu sekarang sehat, masih perlu Tuhan enggak? Dia cuma nyengir. Loh ya ibadah, ya ke gereja. Tapi lihat, dalam orang masuk dalam kondisi, detik itu baru ngomong. Tapi kita yang hari ini masih sehat, apakah benar prioritas kita adalah Tuhan? Saya berkata tidak. Kadang kita lebih suka dengan hobi kita. Dan maaf, masih banyak loh dari antara kita selalu bicara, oh hari Minggu itu hari refreshing, bukan harinya Tuhan. Alkitab mencatat, hari Minggu adalah harinya Tuhan, Sabat bagi Tuhan. Tuhan sampai berkata, kuduskanlah hari Sabat, karena aku memberkati hari Sabat. Itu kata-kata Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20.
Ada beberapa orang tertentu berkata kepada saya, Pak, Bapak kalau khotbah begini nanti banyak yang marah loh. Ya saya bilang ya resiko, sudah. Tapi saya harus menyampaikan perkataan firman Tuhan itu dengan benar. Kenapa firman Tuhan berkata begitu kok? Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Kenapa? Kita masing-masing pasti akan punya resiko. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan itu dengan benar, suatu hari nanti saya mati, saya harus menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan juga tanya sama saya, Arif, kamu sudah sampaikan enggak firman Tuhan? Dan saya tidak bisa bohong, kalau seandainya saya berkata, oh sudah, tapi ternyata tidak, Tuhan tahu. Tapi kalau saya berkata seperti ini dan Tuhan pun juga tahu. Kita harus mau berani jujur, berapa sih usia kita ini? Kemarin saya sampaikan, keponakan saya itu kan 20 tahun. Kalau dihitung hari, itu baru 7.000 hari. Saya hari ini mendekati 60 tahun. Kalau dihitung hidup saya ini baru 18.000 sekian hari. Anda yang 70 tahun, Anda baru hidup 21.000 hari. Mazmur 90 yang ditulis oleh Musa, pujian itu berkatanya bagaimana? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Itu loh, lagu Mazmur 90 itu seperti itu. Saya hari ini sebagai gembala di tempat ini, kan sudah banyak menghadapi orang mati. Banyak. Dan orang sebelum mati selalu tanya kepada saya, Pak, saya masih lama enggak ya? Saya jawab, saya enggak tahu. Loh kalau kita sampai telat terus bagaimana coba? Yusuf tunjukkan itu. Di dalam masa susah, dia di dalam penjara, dia getol, cari Tuhan. Meskipun dia semuanya terbatas, terkondisikan, ya sudah isone cuma nyembah. Bisanya coba untuk mendengar suara Tuhan itu bagaimana? Tapi itu dilakukan setiap hari, termasuk Daniel. Daniel melakukan itu setiap hari dengan ditambah apa? Berpuasa. Kitab Daniel berkata, 1 hari aku berdoa 3 kali kepada Allahku. Loh, Nebukadnezar tidak mengizinkan ada orang menyembah Tuhan, harus sembah dirinya. Daniel bersama kelompoknya tidak mau. Jadi ini cara pertama mengantisipasi bagaimana caranya kita ini bisa mengantisipasi hidup yang nanti akan sulit. Saudara dan saya harus mulai isi dengan yang namanya Roh Allah. Caranya saudara bagaimana? 3 pilar tadi. Yuk kita ngomong bersama-sama ya. Doa, firman Tuhan, ibadah raya. 2, 3. Doa, firman Tuhan, ibadah raya. Saya berani pastikan waktu saudara ngisi itu, saudara pasti kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara yang dialami oleh Yusuf sehingga dia bisa menghadapi masa yang sulit. Yang kedua, Yusuf ini penuh dengan hikmat. Yuk kita akan lihat dalam Kejadian 41 ayat 39, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun ini raja dunia, dia tidak kenal siapa Elohim. Tapi waktu dia melihat Yusuf, dia takjub. Wih, kok hebat ya, orang kok bisa ngerti apa yang Tuhan sedang bicarakan. Orang dunia tidak tahu.
Dan kata yang disebutkan dalam berakal budi dan bijaksana, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris itu memakai kata wise, wisdom. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, dalam bahasa yang lain disebutkan, tidakkah ada orang yang demikian berhikmat seperti engkau? Yusuf dinilai oleh Firaun, wih penuh roh Allah. Penilaian yang kedua, orang ini penuh hikmat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Yusuf sebagai orang yang terpenjarakan kok bisa penuh hikmat? Kita lihat Amsal 9 ayat 10. Dilanjutkan, ya, enggak, teksnya tadi terus PowerPoint-nya, ya. Amsal 9 ayat 10 berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ternyata cara untuk kita bisa mempunyai hikmat Allah dikatakan apa? Takut akan Tuhan, itu kuncinya. Saudara mungkin akan tanya, Pak, takut Tuhan itu seperti apa sih? Apakah seperti seorang pencuri melihat polisi begitu? Tidak. Di sini ada deskripsi tentang takut akan Tuhan dalam Amsal 8 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi deskripsinya jelas. Kalau Anda berkata bahwa takut Tuhan, apa deskripsinya? Benci kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, dan benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Dalam bahasa Jawa, ngapusi. Jadi kalau kita bisa lakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dari inti Amsal 8 ayat 13 itu cuma satu. Merendahkan hati dan diri. Di situ tok. Jadi waktu kita nih loh, merendahkan hati dan diri, otomatis kita pasti akan benci kejahatan. Kita tidak lagi sombong, kita tidak lagi kemaki. Perilaku kita setiap hari itu tidak jahat. Ada loh orang yang setiap hari itu perilakunya itu jahati orang tua ada. Sering memperkarakan orang, sering cari-cari masalah, ada yang seperti itu. Di Semarang ada. Dan saya pernah ngomong dengan orang itu, Pak, hati-hati loh. Anda hari ini sering memperkarakan orang, ngelebokke ke dalam penjara, hati-hati loh. Tabur tua itu pasti terjadi. Orang itu berkata, oh enggak mungkin, enggak mungkin. Saya enggak melanjutkan pembicaraan, tapi dalam batin saya, ya enggak apa-apa, nanti tunggu saja. 2 bulan yang lalu dia baru saja didok oleh hakim, kena 3 tahun. Siapa yang jebloskan? Pengacaranya sendiri yang dulu hopeng, yang dulu teman erat. Dulu bermainnya dengan orang ini. Sekarang pengacara ini menggigit dia 3 tahun. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Siapa menabur pasti menuai. Kenapa kita seringkali tidak mempunyai hikmat Allah? Mungkin ada di antara kita ini kriteria dalam Amsal 8 ayat 13 itu masih melekat. Merasa hebat, merasa mampu, merasa yang paling bisa. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Bapa yang kekal, aku bersyukur karena Engkau memberikan kebijaksanaan kepada orang yang kecil, tetapi bukan kepada orang yang cerdik dan yang pandai.
Justru hikmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang bagaimana? Merendahkan hati. Makanya kalau Bapak Ibu kadang-kadang ketemu hamba Tuhan dalam sebuah KKR, hamba Tuhan itu tumpang tangan plek, tiba-tiba persoalanmu bisa ngerti semua. Engkau punya problem apa bisa ngerti semua. Itu yang namanya hikmat. Yusuf mempunyai hikmat Allah, kenapa? Dia menjauhi semua kejahatan, bukan hanya cuma sebagian, semua. Salah satu contoh apa? Waktu dia diganggu oleh istrinya Potifar. Kan diganggu. Yusuf ganteng, badannya atletis, muda. Istrinya Potifar memberikan tawaran yang menggiurkan. Yusuf lari. Dan akibat dari itu apa? Yusuf harus masuk penjara. Di dalam penjara dia mengalami Tuhan secara hebat, makanya apa? Dia punya hikmat. Sama ketika saudara dan saya bisa punya hikmat ilahi. Besok ini lo ada persoalan, besoknya lagi ada persoalan. Saudara sudah diberitahu dulu oleh Tuhan. Dan Anda bisa antisipasi itu semuanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Yusuf bisa menghadapi masa yang sulit karena yang ketiga dia itu rajin. Rajin. Kita lihat ayatnya dalam Kejadian pasal 41 ayat 46 dan ayat 47, tolong dibacakan. Kejadian pasal 41 ayat yang 46 dan 47, demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Iya. Yusuf mengalami penderitaan, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, kemudian masuk penjara, proses waktunya kurang lebih 17 tahun. Jadi masih di usia 13 tahun, Yusuf ini sudah dibully. Dan dibulinya habis-habisan oleh para saudaranya. Tapi firman Tuhan memberikan catatan, Yusuf berumur 30 tahun, menderitanya 17 tahun, dia ketemu Tuhan, Tuhan kemudian tempatkan dia masuk dalam kemuliaan. Dia ketemu Firaun Raja Mesir dan diangkat jadi Perdana Menteri. Dan firman Tuhan di sini mengatakan, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Artinya Pak Yusuf waktu diberi sebuah kepercayaan, dia langsung pergunakan kepercayaan itu dengan maksimal, dia kerjakan semuanya, rajin. Seluruh tanah Mesir itu dikelilingi. Dan akibat Yusuf melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Firaun dan yang diinginkan oleh Tuhan, ayat 47 berkata, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Saudara mungkin langsung menjawab, loh Pak, kan berarti kan utamakan kerja daripada ibadah. Tidak. Yusuf tetap mengutamakan Tuhan. Pekerjaan itu dilakukan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Yusuf dalam bekerja itu tidak ngoyo. Banyak orang mengutamakan pekerjaan Tuhan nomor sekian. Banyak orang berpikir bahwa cari Tuhan itu sekarang bisa melalui laptop. Ya sekarang khotbah-khotbah kan banyak, belajar semuanya. Enggak. Tuhan sudah memberikan aturan di dalam Alkitab yang kita miliki. Bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata caranya nyanyi, bagaimana tata caranya berpakaian, bagaimana tata caranya dan lain sebagainya itu sudah diatur. Dan Alkitab yang kita miliki ini kan ya diistilahkan apa? Manual book. Manual book. Jadi apa yang ada di sini ini pasti terarah. Sama saudara punya mobil baru. Waktu saudara pertama kali mobil baru beli keluar dari dealer,
oleh salesman, oleh kepala bengkel, Anda langsung disodori manual book. Pak, ini buku manual untuk supaya Bapak nanti berkendaranya benar, termasuk memperlakukan mobil Bapak dengan baik. Supaya nanti ada jaminan waktu Bapak datang ke bengkel untuk terima garansi. Sama, kita digaransi oleh Tuhan. Tapi sayang hari ini banyak orang yang tidak mau membawa buku garansi dari Tuhan. Yang dibawa, sekali lagi maafkan saya, lebih banyak suka ini. Amin apa amin? Halo? Maafkan saya ya, sekali lagi saya harus bicara ini. Kenapa? Kita datang cari Tuhan, Tuhan sudah beri ini. Tapi kalau sekali lagi Bapak Ibu selalu hanya bawa ini, ya enggak apa-apa. Tapi ini suatu saat bisa ganti, bisa ngerti-ngerti error, itu bisa. Yusuf rajin bukan hanya secara perilaku, tetapi dia secara roh, dia rajin. Makanya saya menuliskan, coba tolong tampilkan dalam Roma 12 ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 11, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara akan tanya, Pak, bagaimana caranya supaya kerajinanku ini tidak pernah kendor? Tolong mungkin bisa ditampilkan Roma 12 ayat 10. Kita perhatikan, ini kuncinya supaya kerajinan saya dan saudara tidak pernah kendor. Roma 12 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan keras. 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ternyata kalau saudara ingin kerajinanmu itu tetap prima, engkau tidak pernah kendor di dalam bidang apapun, kuncinya kalau saudara ini bisa memiliki kasih. Firman ini berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ternyata orang bisa rajin itu kalau punya kasih, secara khusus kasih kepada Tuhan. Orang kalau kasih kepada Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, secara otomatis pasti bisa mengasihi orang lain. Itu otomatis. Kenapa? Tuhan mengasihi kita semuanya. Jadi kalau kita bisa mempunyai kasih kepada Tuhan, engkau disakiti, ya engkau tetap semangat. Engkau dikecewakan, engkau tetap semangat. Engkau berbenturan dengan siapapun, untuk masalah kerajinan engkau pasti tidak pernah kendor. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan, kita benturan sedikit, kita langsung berkata, aku nggak mau. Loh, ini firman Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini berbenturan dan merasa jengkel, merasa marah, kemudian saudara berhenti dari mencari Tuhan, ya saya simpulkan Anda tidak punya kasih kepada Tuhan. Bukan kepada saudara, bukan kepada Tuhan Anda tidak punya kasih. Dan yang paling bahaya kan yang namanya penyakit kecewa. Orang kalau sudah kecewa, pasti kerajinannya kendor, pasti dah. Coba Anda saya beri tugas, Anda kecewa kepada saya, saudara pasti bilang, enggak, ngapain? Emangnya mau melayani harus di gereja? Aku bisa pelayanan kemana-mana, ya bisa memang. Tapi di tempat wadah inilah saudara itu sebetulnya dibentuk. Sama, saya dibentuk oleh saudara, saudara dibentuk oleh saya dibentuk oleh Pak Bekti, saya dibentuk oleh siapapun. Dan Tuhan membentuk orang itu dengan berbagai cara. Yusuf dibentuk dengan apa? Dengan saudara-saudaranya. Bayangkan 12 saudara
11 orang tuh benci kepada dirinya. Kalau ditanya salahnya Yusuf apa sih? Oh salahnya cuma satu, bapaknya dia tuh mengasihi dia lebih, cuma itu tok. Dan itu bukan kesalahannya Yusuf, salah bapaknya. Tapi kenapa korbannya Yusuf? Iya, karena Tuhan izinkan, itu pembentukan. Waktu Yusuf mengalami kesengsaraan, apakah dia berhenti mencari Tuhan? Tidak, padahal kan masih muda, usia 13. Hanya berdasarkan dari pengajaran Bapak Yakub, Yusuf selalu ingat, Allah adalah Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong aku. Itu yang ada dalam benaknya Yusuf. Makanya dia tetap rajin. Dan Bapak Ibu perlu tahu, kalau seandainya Yusuf hari itu sebagai seorang penguasa, sebagai Perdana Menteri, kekuasaannya itu dengan raja itu setara. Dia bisa leha-leha, dia bisa tidur-tidur, dia bisa punya istri banyak. Saudara tahu kalau istrinya Yusuf cuma satu, tahu enggak? Cuma satu tok. Ini yang namanya orang apa hebat luar biasa. Kenapa? Penuh roh Allah, penuh hikmat, rajinnya bukan kepada manusia tapi rajin untuk Tuhan. Makanya apa? Dia bisa mengantisipasi semuanya. Dan yang terakhir, ini yang paling istimewa. Yusuf bisa mengampuni. Itu paling istimewa. Ya, saya di sini tuliskan melupakan kepahitan masa lalu, menjadikan diri orang itu kembali mengalami berkat yang tak berkesudahan. Lupakan yang lalu, ada masa depan. Tapi kalau kita masih ingat yang dulu, 20 tahun masih benci, 30 tahun masih benci, 40 tahun masih benci, itu sudah berlalu. Yusuf dianiaya sedemikian hebat sampai mati, mau mati, tapi dia bisa mengampuni. Kita lihat Kejadian 41 ayat 50-52. Bapak Ibu perhatikan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kenapa Yusuf memberi nama Manasye? Karena ayat ini berkata, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, kepada benciku, kepada kecewaku, kepada sakit hatiku, Allah sudah membuat aku lupa. Makanya kalau Yusuf hari itu memanggil anaknya Manasye, dia ingat, Allah sudah membuat aku lupa, aku sudah mengampuni. Kalau Anda hari ini masih punya sakit hati, benci, dendam, kecewa, saya anjurkan Anda ganti nama Manasye. Supaya apa? Saudara bisa ingat, oh aku sudah ngampuni, aku sudah ngampuni. Coba kalau seandainya Bapak Ibu perhatikan, kalau hari itu Yusuf tidak membereskan dirinya terlebih dahulu, kira-kira dia bisa enggak melampaui melalui kesulitan-kesulitan hidupnya? Saya berkata, Yusuf pasti tidak bisa. Tapi karena dia memberikan pengampunan, dia bereskan hatinya, dia serahkan itu sama Tuhan, Yusuf akhirnya mengalami yang namanya tanda mujizat. Hari ini Tuhan ingatkan semua, kalau saudara ingin lepas dari malapetaka, dari kesusahan yang akan datang, Tuhan cuma minta, penuhi dirimu dengan roh Allah, berhikmatlah dengan cara engkau harus takut Tuhan,
rajin secara roh, semangat. Dan yang keempat, ampuni orang yang pernah mengecewakan hatimu, siapapun itu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Ini adalah ayat terakhir, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Tuhan ingatkan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Yang dahulu sudah berlalu. Go bygone, be bygone. Sudah lewat. Saatnya kita mau song-song nih loh hari ke depan. Ada kesukaran yang lebih mengerikan. Saudara harus persiapkan itu semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Untuk petugas yang sudah ditunjuk bisa mempersiapkan diri. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi seperti yang dialami oleh Yusuf, itu semuanya diizinkan oleh Tuhan. Termasuk ketika Yusuf harus dipukuli oleh saudara-saudaranya, berdarah-darah. Dia dibuang ke dalam sumur, kemudian dia dijual menjadi budak, dan harus mengalami masuk penjara karena tuduhan, karena fitnah. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Dan segala sesuatu keputusan itu ada di tangannya Yusuf. Dia mau kecewa, dia mau benci, dia mau berontak, itu adalah pilihan hidupnya. Tetapi Yusuf lebih memilih cara dan jalan Tuhan yang tak terselami. Dia memberikan pengampunan kepada semua saudara-saudaranya. Hari ini saudara diingatkan, segala peristiwa yang saudara pernah alami, termasuk kekecewaan hidupmu, itu semuanya diizinkan oleh Tuhan. Dan itu memang sulit dan tidak bisa diselami oleh siapapun.
Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, segala sesuatu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengizinkan. Termasuk seperti halnya Yesus. Dia harus menderita di kayu salib. Bahkan dia harus mati, menyerahkan nyawanya. Itu semuanya diizinkan oleh Tuhan. Kalau di antara kami Tuhan mengalami kecewa, mengalami benci, mengalami sakit hati, kami hari ini tahu setiap peristiwa itu diizinkan oleh Tuhan. Keputusan kami yang kerap kali keliru, kerap kali salah, sehingga kami hanyut, kami terikat dengan perasaan-perasaan benci. Bahkan kami tidak bisa mengampuni. Hari ini Tuhan, kami diingatkan, Engkau sudah mati bagi kami semuanya di kayu salib. Engkau mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kami semuanya. Dosa kami diampuni. Dan tiba saatnya Tuhan, kami juga mau mengampuni. Melalui roti dan anggur perjamuan yang sebentar akan kami terima, Tuhan, kami diingatkan betapa baiknya Engkau menyerahkan nyawa-Mu kepada kami umat berdosa. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk roti dan anggur perjamuan. Engkau kuduskan terlebih dahulu menjadi berkat, menjadi substitusi bagi kami. Roti adalah lambang tubuh Kristus, anggur adalah lambang darah Yesus. Berkati. Dan kami yang sebentar akan menerima Tuhan, untuk jemaat-Mu Engkau juga layakan. Kuduskan mereka yang sakit, disembuhkan. Mereka yang mengalami kekurangan, Tuhan beri berkat kasih dan kelimpahan. Amin. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, melalui pengorbanan-Mu kami diingatkan, Engkau rela jadi miskin untuk kami supaya kaya. Dan Tuhan, Kau berkati semua, berkati hamba-hamba-Mu yang sebentar akan membagikannya.
dengan berkat sepenuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari saya undang kembali untuk bersama-sama bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing ada roti dan anggur perjamuan. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Anggur adalah lambang dari darah Yesus. Dan mari bersama-sama dengan hormat kita menghormati apa yang Tuhan pernah lakukan dan kerjakan. Rasul Paulus menuliskan dalam surat Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing dan terima firman-Nya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan mari kita angkat bersama-sama cawan berkat yang sudah kita terima dan terima firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara Arif Adi akan berdoa untuk kita semua dan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Melalui setiap perkataan firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan dan nyatakan dalam hidup kami. Kembali kami disadarkan dan diingatkan. Biarlah Tuhan Kau meteraikan setiap perkataan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kuasa Roh-Mu terus melingkupi setiap kehidupan kami. Sehingga kami tetap memiliki kekuatan akan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pilar-pilar kami pegang dan kami hidupi dengan kuat kuasa nama-Mu ya Bapa. Memberkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan setiap perkataan firman-Mu dengan segala berkat sepenuh, bahkan urapan yang baru Engkau curahkan dan Engkau alirkan. Memberkati setiap pelayanannya ya Bapa, bahkan Engkau tambahkan hikmat, pewahyuan, akal budi yang akan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kalau juga sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Biarlah kami boleh memberikan dengan hati yang tulus. Dan kami boleh memberikan dengan sukacita. Dan segala kelimpahan boleh Engkau curahkan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Memberkati imamat yang sebentar akan menjalankan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati dalam kehidupan mereka. Engkau terus Tuhan perlengkapi dengan talenta-talenta yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semua dalam nama
Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami mengingat Ibu Sri, kami mengingat Joshua, kami mengingat Ivan. Engkau sudah tambahkan usia atas mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan atas mereka semuanya. Sehingga mereka semua Tuhan boleh semakin mengenal kasih Bapa yang di surga. Amin. Dan ketika mereka berhikmat, Tuhan, Engkau pun akan pulihkan, memberi kekuatan kesehatan, bahkan pekerjaan yang semakin baik, bahkan Tuhan, nama-Mu yang nanti akan dipuji dipermuliakan. Untuk itu hamba-Mu berdoa, berkati mereka semuanya dengan kasih Kristus. Terima kasih, dan pagi hari ini kami juga berdoa terus Tuhan untuk Ibu Partia, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan kuduskan tubuh jasmaninya, sehingga apapun penyakit yang mengidap dalam tubuhnya, Engkau yang akan memulihkan dengan cara-cara ajaib, cara yang heran, dan biarlah dia boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Berdoa untuk rekan-rekan kami yang lain, untuk Pak Woto, untuk Ibu Harsi, untuk Tuhan Ibu Etik. Tuhan, berdoa untuk Pak Rinus, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa terus untuk Erik, supaya kakinya disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka semuanya. Dan kami juga menyerahkan Tuhan akan keluarga kami, anak-anak kami, secara khusus mereka yang masih bersekolah. Tuhan, beri mereka hikmat kepandaian, bahkan orang tuanya dicukupkan dengan pembiayaan, tidak berhutang, tetapi dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Mereka semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Para janda, Tuhan, Engkau juga berkati, Tuhan tolong. Para fakir miskin, Tuhan, anak yatim, kiranya Tuhan juga berkati mereka. Kami menyerahkan Tuhan akan setiap doa kami pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, doa kami berkuasa, karena Engkau yang mengatur, Engkau yang memberikan semuanya kepada kami orang-orang percaya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.